Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat Senior Manager Learning Innovation and Research Fulfillment Corporate University, Bapak Jan Eson Saragi, kepada Senior Manager General Support HCBP, Bapak Sigit Prima Satya, kepada internship dari Telkom Program Coordinator Mbak Sandi Lemvi Regia. Selamat pagi dan semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat selalu ya. Dan saya ucapkan juga selamat datang kepada perwakilan dari perguruan tinggi. Yang pertama ada dari Universitas Negeri Surabaya, Bapak Yunan Fatur Rahman SSMA, selaku Sekretaris Jurusan Sastra Jerman dan PIC PMMB UNESA. Selanjutnya ada dari Universitas Bengkulu, Ibu Rasyana BR Saragi MSI, selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi. Universitas Airlangga, Ibu Lina Nugraharani, MSEI, selaku Kepala Seksi Pengembangan Karir DPKKA Unair. Institut Teknologi Bandung, Ibu Sintiana Rahmatika. Institut Pertanian Bogor, Ibu Fitriah Desrianti SKPM, selaku PIC of Internship CDA IPB. Institut Pertanian Bogor, Ibu Halimah Walfiah Adilah, selaku Supporting Staff Internship CDA IPB. Politeknik Pos Indonesia, Bapak Hilman Setiadi SE SPD MT, selaku Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama. Politeknik Pos Indonesia, Bapak Roni Andarsyah STMkom, selaku Kabag Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama. UPN Veteran Yogyakarta, Bapak Oliver Samuel Simanjuntak Eskom MIng, Koordinator MBKM. Selanjutnya ada dari Universitas Negeri Semarang, Bapak Tri Sulistiono SHMH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum UNES. Selanjutnya ada dari UGM, Ibu Dr. Sulistiowati SSM Hum, selaku Kepala Subdirektorat Hubungan Alumni UGM. Selanjutnya dari Universitas Islam Bandung, Bapak Firman Sakti Firdaus SHI MSc PhD, selaku Kepala Pusat Karir Unisba. Dan selanjutnya ada dari Presiden University, Bapak JB Susetio, selaku Direktur Internship and Career Center. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat pagi Bapak Ibu semua. Dan semoga keadaan Bapak dan Ibu semua dalam keadaan sehat selalu. Baik. Dan selamat datang juga kepada para supervisor dan teman-teman internship participants yang akan di-graduate dan yang akan menjalani on job nih selama 6 bulan ke depan. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat datang di kegiatan Bisa Sambut PMMB FHCI BUMN Batch Match Up Oktober 2021 dan April 2022. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Febrian Syaraimat yang akan membantu kegiatan pada hari ini. Tapi saya ingin mengecek dulu nih semangat dari teman-teman semua menggunakan sapaan khas dari Telkom Indonesia. Jadi kan mungkin nih teman-teman meskipun secara virtual ya, tapi kita pengen menguji nih atmosfer semangat dari teman-teman semua ini seperti gitu. Jadi di saat saya bilang semangat pagi, teman-teman semua bisa jawab pagi, pagi, pagi. Pakai hentakan tangan nih. Jadi pagi, pagi, pagi. Sekali lagi nih. Saat saya bilang semangat pagi, teman-teman bisa jawab pagi, pagi, pagi. Oke, saya rasa udah jelas ya. Mungkin teman-teman bisa juga nih langsung on mic juga dan menyalakan kameranya untuk biasa kita lihat satu sama lain nih, agar bisa biar kerasa juga nih atmosfer semangatnya gitu ya. Sambil menunggu, saya ucapkan selamat datang juga kepada partisipan yang baru hadir, baik itu perwakilan perguruan tinggi ataupun internship partisipan yang akan di-graduate ataupun yang akan menjalani proses on job selama 6 bulan ke depan. Kita akan memasuki kegiatan PMMB FHCI BUMN Batch Match Up Oktober 2021 dan April 2022. Oke teman-teman, sekali lagi saya himbau untuk menyalakan kameranya nih biar kita bisa lihat satu sama lain dan juga bisa menyalakan on mic-nya karena kita bakal coba nih untuk menguji semangat dari teman-teman semua. Siap ya teman-teman? Oke, ini kelihatan dari layar udah ada nih yang on cam dan juga udah ada yang on mic ya. Oke, sip. Semangat pagi. Pagi, pagi, Pagi. 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 Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Karena semangatnya juga sudah luar biasa ya, meskipun tadi belum semua gitu. Tapi nggak apa-apa, semoga kita bisa jaga semangatnya sampai akhir acara dan bahkan sampai seterusnya ya. Dan kita akan memasuki kegiatan ya pada hari ini yang mana terdiri dari beragam kegiatan yang akan kita lewati bersama. Mulai dari laporan pelaksanaan internship, ada sambutan, testimoni, internship choice award, pemberian sertifikat,
dan sosialisasi rules of games. Dan sekali lagi saya himbau kepada teman-teman semua saat ini untuk mematikan mic-nya karena nanti akan diberikan akses jika memungkinkan ataupun jika diminta untuk menyalakan mic-nya ya, dan juga untuk menyalakan kameranya nih teman-teman agar kita bisa lihat satu sama lain ya. Kayak sayang banget kalau udah dandan gitu ya ataupun udah apa ya touch up gitu ya, kalau kita nggak on cam nggak bisa lihat satu sama lain, vibes-nya kurang kerasa nih. Oke, kita akan langsung masuk pada kegiatan sesi pertama dari kegiatan pisah sambut. Tapi sebelum itu, saya kembali ucapkan selamat datang kepada para partisipan yang baru hadir ataupun baru bergabung di ruangan Zoom dan juga dari perwakilan perguruan tinggi yang baru hadir pada Zoom ruangan ini. Baik, kita akan masuk pada sesi pertama yakni penyampaian laporan pelaksanaan internship yang akan disampaikan oleh Mbak Sandy Leviregia selaku internship di DB Telkom Program Coordinator. Kepada Mbak Sandy Leviregia, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Baik, alhamdulillah wa syukurillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam suasana pisah sambut internship DDB Telkom April 2022. Izin saya Sandy Leviregia selaku internship DDB Program Coordinator izin menyampaikan laporan dari pisah sambut internship batch match up Oktober 2021 dan juga April 2022. Saya sampaikan selamat datang kepada para tamu undangan dari perwakilan perguruan tinggi dan welcome bagi para internship partisipan batch April 2022 dan juga tentunya dari para supervisor dan yang akan graduate pada hari ini dari batch Oktober 2021. Next. Ya, izin alhamdulillah pagi hari ini sudah bergabung bersama kita para supervisor, para tamu undangan dari internal Telkom maupun dari mahasiswa partisipan yang akan graduate maupun yang baru on job pagi hari ini. Saya ucapkan selamat kepada para partisipan yang akan graduate pada pagi hari ini dan tentunya welcome board ya di internship DDB Telkom bagi para partisipan 2020. Next. Ya. Alhamdulillah ini adalah tahun ke-6 dan alhamdulillah internship DDB Telkom baru saja merayakan Digiversary ya yang ke-6 di mana tahun ini alhamdulillah semakin banyak dengan juga seiring kurikulum kampus Merdeka diterapkan semakin banyak internship partisipan yang bergabung, begitu pula kampus yang bergabung. Di tahun 2022 ini tercatat 95 perguruan tinggi yang sudah register di internship DDB Telkom dan di tahun 2022 ini 417 partisipan sudah bergabung. Dan khususnya di pagi hari ini kita akan menyambut akan menyambut 116 partisipan yang memang sangat variatif role-nya, ada 7 role. Dengan role terbanyak ada sebagai developers. Memang ini adalah digital talent yang memang sangat kami butuhkan banyak di Telkom Indonesia. Next. Ya, ini saya sampaikan bahwa batch match up Oktober 2021 terdiri dari 5 perguruan tinggi yang akan graduate sebanyak 15 partisipan dan juga yang akan mulai on job pada hari ini 1 April 2022 sampai insya Allah 6 bulan ke depan sampai dengan 30 September
2022 sebanyak 116 partisipan yang berasal dari 31 perguruan tinggi. Rasanya ini merupakan kebanggaan bagi kami juga dan rasanya rasa bahagia, appreciate, terima kasih atas izin dari para perguruan tinggi untuk mengizinkan para partisipannya, para mahasiswanya untuk bergabung dengan internship DDB Telkom. Next. Ya, ini mungkin lebih jelasnya dari masing-masing perguruan tinggi, izin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun adik-adik semua, ini selamat graduate dari internship DDB Telkom dan welcome on board untuk batch April 2022. Demikian, terima kasih saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Mbak Sandy atas laporan pelaksanaan internship pada batch match-up kali ini. Saya ucapkan juga selamat datang kepada 116 internship participants yang merupakan kandidat-kandidat terbaik nih. Karena nih teman-teman, kalau nggak salah itu pada batch kali ini terdapat 1.500 lebih pendaftar gitu. Ini sekaligus menjadi prestasi dan juga tanggung jawab yang besar nih buat teman-teman semua untuk bisa berpartisipasi aktif dan berkolaborasi secara masif gitu ya. Oke. Dan kita akan melanjutkan pada rangkaian acara selanjutnya teman-teman, yakni penyampaian sambutan oleh Senior Manager Digital Business Enabler Telkom yang akan diwakilkan oleh Mbak Sandy Lemverigia selaku internship dari Telkom Program Coordinator. Halo Mbak Sandy. Halo. Oke, ketemu lagi ya. Tadi beda ruang. Ketemu lagi ya. Silakan sambutannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Iya, Bapak Ibu, perwakilan dari perguruan tinggi, izin saya pagi hari ini kami dari Telkom Qadarullah Ibu Hepta Yuniarita SM Digital Business Enabler pada pagi hari ini berhalangan hadir karena beliau Qadarullah sedang sakit, sehingga mohon doanya juga semoga beliau lekas sembuh dan pulih kembali bisa beraktivitas seperti biasa. Saya di sini selaku internship DDB Telkom Coordinator merasa sangat senang sekali menyambut kehadiran para partisipan internship tadi sebanyak 116 yang tadi juga mungkin sudah di-mention oleh Mas Febri, di mana kalian bersaing dengan 1.500 peserta lainnya gitu ya. Jadi semoga dapat memanfaatkan kesempatan internship ini dengan baik gitu ya. Dan juga terima kasih kepada para perwakilan perguruan tinggi yang berkenan hadir. Tadi kalau tidak salah sebut sudah ada tadi yang hadir berkenan. Terima kasih Bapak Ibu menyempatkan kehadirannya di pagi hari ini dari 11 perguruan tinggi. Ada dari UNESA, ada dari Unisba, ada dari IPB, ada dari Presiden University, dari berbagai kampus. Mohon maaf kalau belum bisa saya sebutkan satu persatu, tapi terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya, karena dukungan Bapak Ibu dalam kegiatan internship DDB Telkom ini sangat berarti bagi kami. Kemudian juga kepada para perwakilan dari Telkom Corporate University maupun Human Capital Business Partner dari Telkom, ada Bapak Yan, ada Mas Sigit dan juga Bu Muhani, terima kasih banyak Bapak Ibu telah berkenan hadir, dan juga tentunya bagi para perwakilan kakak-kakak supervisor yang berkenan hadir, karena tentunya tanpa kehadiran para supervisor rasa-rasanya internship DDB Telkom tidak dapat berjalan. Bapak Ibu semua, internship DDB Telkom telah hadir 6
Ini merupakan tahun ke-6 kami. Semoga kehadiran kami ini bisa membantu, mendukung terwujudnya SDM unggul Indonesia maju dalam rangka kita sama-sama menjawab tantangan perubahan situasi industri yang berubah dari dulunya. Mungkin industri berubah terus gitu ya menuju industri 4.0. Saat ini kita ada industri 4.0 yang tentunya insya Allah kita akan menuju ke society 5.0. Rasa-rasanya kemarin baru saja kita menyongsong industri 4.0, tapi sekarang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Rasa-rasanya metaverse, blockchain, dan segala macamnya hadir gitu ya. Semoga juga kita, Intransip DDB Telkom, bisa sama-sama bagaimana mewujudkan talenta-talenta yang bisa siap berperan adaptif terhadap perubahan lingkungan yang terjadi. Alhamdulillah gitu ya, dengan kita bisa pagi hari ini bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga pandemi ini juga segera berakhir menjadi endemi. Ini juga salah satu hikmah dari pandemi, di mana akselerasi digital menjadi nyata gitu ya, di mana kita pada pagi hari ini dengan bantuan teknologi bisa berkumpul dari mana saja ya, dari Sabang sampai Merauke bisa hadir. Barangkali teman-teman juga belum sepenuhnya bisa hadir di kampus ya, dan juga insya Allah nanti juga Intransip DDB Telkom akan tetap mengikuti pelaksanaannya dengan penerapan flexible working arrangement gitu ya. Tidak intinya adalah tidak perlu menyulitkan adik-adik untuk berpindah tempat gitu ya dari domisilinya. Walaupun DDB Telkom saat ini kebetulan secara presensi lokasi kami hadir di Jakarta dan Bandung gitu ya, tapi nanti dalam pelaksanaannya silakan bisa disesuaikan dengan penerapan, karena alhamdulillah di Telkom ini kita menerapkan flexible working arrangement, semoga tidak menyulitkan. Yang penting adalah kontribusi dari adik-adik semua, nantinya komunikasi antara satu sama lain harus kita jaga gitu ya, karena menurut kami kolaborasi dan komunikasi menjadi kunci dari pelaksanaan Intransip DDB Telkom ini. Terima kasih banyak buat para 15 Intransip partisipan yang graduate pada tepatnya 31 Maret kemarin ya adik-adik ya. Kalian merupakan Intransip partisipan yang extend ya. Jadi intransipnya selama 12 bulan gitu ya, dari sebelumnya di batch April, kemudian melanjutkan sejak Oktober sampai dengan Maret. Ternyata saling sinerginya masih ini ya, antara supervisor dengan interaksi partisipan mungkin masih erat, sehingga memang diperlukan untuk extend ya. Terima kasih, tentunya kontribusi kalian sangat bermanfaat bagi DDB Telkom tentunya ya, dalam mewujudkan kami membangun digital capability di Telkom Indonesia. Dan juga welcome board untuk on job adik-adik semua yang 116 ini, silakan gitu ya, manfaatkan betul-betul internship journey kalian di sini. Ya, 6 bulan itu tidak akan terasa insya Allah kalau misalnya adik-adik semua enjoy. Ya, insya Allah. Mohon peran serta juga dari para supervisor, tentunya menjadi body dari semuanya adik-adik ini ya. Jadi kalau ada apa-apa juga silakan ya adik-adik semua, please colek saja Kak Min Intransip_DDB Telkom, bisa lewat berbagai channel media ya. Adik-adik silakan colek ketika ada kendala. Ya, intinya enjoy dengan journey kalian di sini. 6 bulan tidak akan terasa kalau kalian bisa memanfaatkan seluruh potensi yang kalian miliki untuk explore sebanyak-banyaknya dengan nantinya bantuan para supervisor di sini. Gitu. Semoga Intransip DDB Telkom ini bisa menjadi salah satu portofolio kalian nanti ke depannya. Ya, portofolio baik itu secara technical skill maupun soft skill. Ya, dan yang paling penting yang kami kedepankan adalah semoga kalian merasakan bagaimana working culture di Telkom Indonesia yang insya Allah kami selalu mengusung learn, grow, contribute to Indonesia. Ya adik-adik ya, mungkin adik-adik nanti yang bisa merasakan secara langsung bagaimana rasanya kita sama-sama. Kita belajar bersama, kita bertumbuh bersama, dan insya Allah apa yang kita lakukan ini adalah untuk sebaik-baik kebermanfaatan kita untuk berkontribusi untuk Telkom, untuk Indonesia tercinta. Amin. Ya, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebelumnya, gimana yang disampaikan oleh Mbak Sandy nih, kita sebagai internship participants jangan ragu gitu untuk melakukan kolaborasi, komunikasi, kolaboratif lah ya pokoknya selama internship di DDB Telkom ini karena bakal banyak experience yang bakal teman-teman dapat. Dan sebelum itu saya ucapkan selamat datang juga kepada perwakilan dari UPN Veteran Yogyakarta, Bapak Oliver Samuel Simanjuntak, Eskom Magister Engineering selaku koordinator MBKM. Baik. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan perguruan tinggi juga nih. Yang pertama akan disampaikan oleh perwakilan dari Universitas Negeri Surabaya, Bapak Yunan Fatur Rahman SSMA selaku Sekretaris Jurusan Sastra Jerman dan PIC PMMB UNESA. Halo Pak. Halo. Oke, selamat pagi Bapak. Gimana Bapak kabarnya? Baik-baik saja? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Pak, Ya, silakan untuk bagaimana kabarnya? sambutannya pada Bapak Yunan Fatur Rahman SSMA. Dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi, pagi. Ya, yang kami hormati Ibu Sandy Lenvi Regia, ya, program internship koordinator dari PT Telkom, tentunya beserta jajaran dari DDB PT Telkom. Selain itu yang kami hormati juga para perwakilan perguruan tinggi yang hadir, ada 11. Ya, terima kasih. Kemudian tidak lupa juga yang kami sayangi dan banggakan mahasiswa peserta PMMB di PT Telkom. Ibu Bapak yang kami hormati dan rekan-rekan sekalian, kami berterima kasih kepada PT Telkom ya atas kesempatan yang diberikan tentunya. Mungkin batch pertama ini belum maksimal ya. Insya Allah batch 2 kami akan mengirimkan lebih banyak lagi mahasiswa untuk ikut ajang DDB ya di PT Telkom. Bu Sandy mungkin perlu kami sampaikan juga potensi kami cukup besar ya dalam kaitannya dalam kerangka besar MBKM ya, mahasiswa kami aktif berjumlah 25.000 dari 74 prodi. Setelah kami lihat-lihat lowongan-lowongan yang tersedia di DDB, saya kira kami bisa berkontribusi lebih banyak di sana. Memang selama ini mungkin masih belum, ya, tetapi saya kira ketika menjadi bagian dari PMMB, baik itu utamanya di PT Telkom itu pride-nya luar biasa. Selain itu, kami juga berpesan, ya mungkin kepada mahasiswa 116 mahasiswa yang beruntung dan berprestasi semuanya yang hadir. Ya, selamat memulai mencicipi dunia kerja. Ini adalah ajang untuk unjuk potensi ya, potensi Anda. Ya, ingat degree ya, titel Anda itu tidak cukup ya. Jadi skill, kemampuan itu perlu ditingkatkan. Ini kesempatan Anda. Selain itu tentunya perilaku dan juga etika Anda dalam dunia kerja juga sangat penting ya. Sekarang saatnya Anda belajar dan juga merasakan tadi yang disebutkan oleh Bu Sandy, working culture di perusahaan besar ya, PT Telkom. Sekali lagi kami berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan, utamanya kepada UNESA, dan kami siap mendukung internship program PT Telkom berikutnya. Demikian dari kami, salam dari Surabaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry ya, ribu. Masih di mute sepertinya.
Halo Ibu Rasiana, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, ini sekarang udah Iya. masuk. Tadi sempat nih callback nih, mana Ibu Rasiana yang mana gitu. Oh iya, Oke, Ibu, terima mohon kasih maaf. banyak. Selamat. Ibu silakan untuk menyampaikan sambutannya nih Bu, dari perwakilan Universitas Bengkulu terhadap teman-teman nih yang akan memulai internship gitu Bu. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Mas, tadi sempat nggak kedengaran suaranya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya cek suara dulu. Apakah sudah terdengar dengan jelas, Bapak dan Ibu? Sudah Ibu. Dengar Oh ya, sekali. terima kasih. Terima kasih. Puji syukur kita sampaikan tentunya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu dalam momen yang sangat berbahagia ini meskipun secara virtual. Tak lupa selawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih karena diberikan kesempatan untuk menyampaikan kata sambutan dalam acara sambut peserta internship program Telkom DDB. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hepta Yuniarita selaku Senior Manager Digital Business Enabler Telkom. Juga terima kasih kepada Ibu Sandy Lenvi Regia selaku program internship DDB Telkom, selaku koordinator ya program internship DDB Telkom. Terima kasih kepada Telkom tentunya telah menyediakan program yang sangat bagus ini yang memfasilitasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk magang selama 6 bulan ke depan periode April hingga 30 September 2022. Selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua peserta dan juga dari universitas yang sudah mengirimkan mahasiswanya untuk ikut di dalam program ini. Kepada seluruh peserta internship DDB Telkom ini, saya ucapkan selamat ya. Tadi disampaikan dari 1.500 peserta, kalian semua adalah mahasiswa yang beruntung ya, 116 partisipan ya dari 31 perguruan tinggi yang ikut mendaftar. Oleh karena itu, saya ucapkan selamat kepada semua internship partisipan karena berhasil lolos seleksi dan diperkenankan untuk mengikuti program ini selama 6 bulan ke depan gitu ya. Saya berharap agar semua partisipan yang terpilih ini tidak menyia-nyiakan kesempatan karena ini merupakan langkah awal bagi kalian untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang kalian miliki. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Sandy Lenvi tadi, bahwa kalian bisa menggunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Dan ketika kalian mengalami kendala atau ada sesuatu yang tidak kalian pahami, kalian tinggal mencolek gitu ya supervisor kalian. Jadi jangan malu untuk bertanya ketika kalian tidak mengetahui sesuatu. Saya berharap bahwa semua internship partisipan ini selalu bisa menjaga kesehatannya agar bisa maksimal dalam menjalankan program ini dari awal hingga akhir ya. Jadi tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya dari Universitas Bengkulu merasa berbahagia karena mahasiswa kami bisa mengikuti program ini dan siap untuk bergabung ataupun mengirimkan mahasiswa kami pada periode-periode berikutnya. Sukses terus untuk program internship DDB Telkom, semoga terus bisa menjadi partner bagi perguruan tinggi dalam mencetak generasi unggul di masa yang akan datang.
Salam sukses untuk semuanya dan salam sehat selalu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Jika ada hal-hal ataupun perkataan saya yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih banyak kepada Ibu Rasyana Beras Haragi MSI yang telah memberikan sambutan nih buat kita semua, sekaligus juga memberikan ini ya, dorongan-dorongan nih. Jadi kita telah mendengarkan sambutan dari perwakilan manajemen Telkom dan juga perwakilan dari perguruan tinggi yang totally support nih ke kita semua untuk menjalankan program internship selama 6 bulan ke depan nih teman-teman. Dan saat ini kita akan masuk pada rangkaian acara selanjutnya, yakni penyampaian testimoni ini. Mungkin teman-teman yang akan internship nih bakal bingung kayak, ih nanti selama 6 bulan ke depan aku bakal dapat apa aja sih gitu. Kayak, ih experience apa aja gitu yang bakal aku dapat. Apakah aku dapat soft skill baru, pengalaman baru, atau mungkin hal-hal yang pribadi gitu ya. Itu bisa juga gitu, bisa didapat dari program internship dari BI Telkom, apakah iya gitu. Nah kita bakal langsung panggil nih salah satu internship participants yang telah menyelesaikan progress on jobnya selama 6 hingga 12 bulan. Ada Kak Diva Bagas Putra Maulana. Halo Kak Diva. Halo, halo. Halo, Kak. Oke, ini udah siap banget ya nyampein testimoni nih. Gimana kabarnya Kak Diva? Alhamdulillah baik, Kak. Oke, alhamdulillah kita juga baik-baik nih di sini ya. Oke, Mangga Kak Diva untuk menyampaikan testimoninya nih terkait apa aja sih yang udah dilewatin sama Kak Diva selama 6 hingga 12 bulan sebelumnya nih. Mangga Kak Diva. Oke, halo teman-teman semua dari dari PISA graduation 2022 sama yang baru masuk sekarang April 2022. Kenalin sebelumnya aku Diva dan asal kampus aku dari Unpad ya. Terus di Telkom DDB sendiri di sini aku kebetulan ditempatin di Tribe Logi, khususnya tuh di Squad Logi Trans atau LGT gitu. Nah untuk yang udah pernah aku jalanin juga di sini ya banyak banget sih gitu. Kayak aku ikut macam-macam untuk development di Logi Trans gitu. Karena kan aku di sini ditempatin sebagai front end developer juga. Dan di front end developer ini aku banyak ikut untuk ke dalam project-project yang Logi, ikut untuk ngerjain kerjaan-kerjaan di Logi juga dan ngerjain semua kerjaan yang di Logi itu aku ikut participate juga kayak gitu sih buat ngedeveloping kayak gitu. Jadi bukan cuman kayak intern biasa yang kayak ya udah intern datang dan kayak di mungkin kasarnya kan biasanya orang-orang anggap intern tuh disuruh-suruh doang atau gimana. Di sini enggak kok, kalau di sini bener-bener ikut di involve ke dalam projectnya Logi dan ya udah ikut ngembangin si produk Loginya itu sih, kebetulan kayak gitu Kak kalau untuk internnya kurang lebih. Terus mungkin ke suka dukanya kali ya Kak. Oke, boleh Mangga. Suka dukanya nih gimana ya tadi mau cerita suka Oke duka? deh. Iya, jadi kalau suka dukanya sendiri, jadi selama aku proses internship di DDB ini banyak banget gitu. Jadi kayak dari sukanya dulu kali ya. Jadi sukanya sendiri aku banyak banget dapat ilmu sih kalau untuk di DDB ini. Itu yang aku suka banget dari sini karena ilmu yang aku dapetin tuh istilahnya bukan ilmu yang ya udah ilmu secara mentah aja, teoretikal aja atau gimana, tapi bener-bener ilmu yang implementatif dan ya udah kalau diimplementasikan banget apa yang udah pernah aku pelajarin sebelumnya di kuliah tuh itu kan kayak cuman pelajaran secara teoretikal doang gitu, kayak ya udah gitu-gitu aja, kita nggak tahu implementasi gimana, tapi di Logi ini ya aku bisa implementasikan langsung gitu ilmunya. Terus sukanya lagi mungkin ini kalau teman-teman bisa lihat di screen juga, itu ada salah satu aktivitas-aktivitas aku yang udah pernah aku ikutin di Logi ya. Jadi sebetulnya aku tuh di Logi ini, di DDB ini aku WFH, kebanyakan WFH karena aku kan developer juga, jadi nggak terlalu banyak khusus ke kantor gitu. Tapi karena beberapa case itu aku boleh buat ke kantor gitu, buat ikut join ke kegiatan-kegiatan di Logi. Nah ini salah satunya ada aku sempat ikut ke kantor juga. Itu salah satu sukanya juga sih, di pojok kanan atas itu sempat diajakin buat outing juga gitu, teman-teman sama Logi outing. Terus kiri atas juga aku sempat ikut buat tukar kado gitu sih. Jadi ya itu sih yang bikin aku sukanya juga, karena di DB ini, usaha di Logi ini aku ngerasa gak dibeda-bedain gitu loh antara anak-anak internship maupun yang karyawan asli situ, karyawan tetap di situ gitu. Kayak ya udah bener-bener ngerasa satu
merasa saat aku masuk ke internship itu bener-bener ya udah aku jadi salah satu bagian atau tim dari tim tersebut gitu loh. Yang artinya kayak setiap haknya, tugas-tugasnya dan lain sebagainya ya udah disamaratakan aja gitu loh, nggak dibeda-bedain kayak gitu sih. Jadi ngerasa menjadi salah satu bagian dari tim itu gitu. Dan ya udah excited banget bisa banyak ikut kegiatan di Logi juga, banyak ikut ngedevelop di Logi juga gitu. Jadi kebanggaan tersendiri kayak yang aku kerjain itu ya udah dipublish dan dipakai gitu loh di Telkom ini, kayak gitu sih. Tapi ya mungkin kalau untuk dukanya sendiri itu tadi kan sukanya gitu, mungkin dukanya sendiri ya sebenarnya standar sih kan, karena teman-teman juga harus sadar kalau misalnya teman-teman di sini kan masuk dalam kondisi mungkin masih kuliah ya karena magang gitu ya. Jadi mungkin dukanya yaitu gimana caranya kita buat apa manage waktu kita buat antara magang sama kuliah sih gitu. Kadang-kadang sempat juga ada kayak aku harus ujian dan lain sebagainya, tapi di Logi pun loadnya lagi banyak gitu sih. Kadang-kadang ada kayak gitu. Tapi tenang aja teman-teman, di sini nggak akan terlalu nggak akan terlalu pusing banget. Maksudnya dari pihak Logi maupun dari itu pun mengerti gitu loh kalau kita itu masih kuliah, masih ada pendidikan yang harus dikejar dan pendidikan juga menjadi tetap nomor satu gitu. Artinya mereka akan tetap memaklumi kalau misalkan memang aku ada kuliah yang emang penting ataupun ada ujian yang harus diikutin, nah gitu tetap mereka membolehkan gitu loh. Kayak gitu sih, asal tetap seimbang aja gitu. Dan buat aku bukan jadi satu ini aja, tapi jadi apa ya, jadi challenge sendiri sih gitu buat aku, dapat ilmu baru kalau gimana sih cara aku buat manage waktu aku, gimana cara aku belajar buat ngimbangin antara kuliah dan juga magang. Itu sih kurang lebih Kak untuk suka dukanya selama di Logi. Makasih banyak Kak Diva Bagas Putra Maulana nih atas penyampaian testimoninya. Tadi nge-mention suka dukanya nih kayak dapat apa juga gitu. Dan Kak Diva ini terjun di tribe Logi berarti tadi ya. Iya betul Kak, di Trap Logi. Dan tadi hal yang menarik nih, selain kita banyak kerjanya juga nih ya kayak WFH ataupun WFO, tadi ada outing juga nih ya Kak Diva Iya ya. Kak. Iya. Itu Iya sering betul atau Kak. gimana nih Kak Aduh. Diva? Itu kayak outing-outing mungkin kayak refreshing gitu ya setelah kerja gitu ya, bisa dibilang. Enggak sih, sebenarnya itu outingnya emang ada satu event tersendiri gitu. Sebenarnya kalau outing jarang juga, mungkin bisa dibilang kayak setahun sekali mungkin ya kalau di Logi itu. Dan ya kebetulan di situ aku eventnya pas lagi ada outing dan aku masih masa intern itu. Kebetulan pas lagi extend juga gitu. Jadi ya diajakin sebelumnya. Aku kira nggak akan diajakin karena kan ya nganggapnya aku anak intern lah. Masa sih diajakin gitu loh. Tapi ternyata ikut diajakin juga gitu. Keluargaan banget ya Kak Diva ya. Iya, iya banget. Yes. Jadi ini Masa teman-teman nanti selama internship juga selain kita mendapatkan pengalaman experience dalam Real Project Challenge, tadi Kak Diva juga dapat pengalaman yang menarik nih, Van, langsung outing day bersama Tripology. Oke, terima kasih banyak Kak Diva atas penyampaian testimoninya. Semoga bisa menjadi inspirasi nih ke teman-teman semua untuk tetap semangat gitu ya menjalani internshipnya. Dan kita bakal lanjut lagi nih ke testimoni selanjutnya untuk memperlebar POV kita ini. Atau kalau kata bahasa Arabnya tuh khazanah gitu ya. Karena ini tema-tema Ramadan bentar lagi, jadi kita ada Arab-Arabnya sedikit. Kita bakal langsung dengar testimoni nih dari supervisor biar lebih menyeluruh gitu ya, kayak yang langsung menangani internship, yang mementoring internship. Jadi kita bakal langsung dengar dari ada Pak Desto Ari Yudhistiro. Halo Pak. Oke nih udah ada nih. Halo Pak. Halo, halo, Pagi. halo. Semangat pagi. Oke, udah sapaan Telkom banget ya Pak Widastiro. Oke Pak, silakan untuk menyampaikan testimoninya. Halo. Ya, Halo, Bagas. terima kasih ya. Saya udah diundang dan diberikan kesempatan untuk memberi testimoni ya sebagai Badi. Mungkin sebelumnya saya perkenalan diri dulu ya. Saya Widesto Ari Yudhistiro, biasa dipanggil Desto. Kemarin sempat juga jadi Badi ya, jadi Badi internship kebetulan sama-sama di Logi tadi sama Diva, sama ada satu lagi yang masih berjalan. Mungkin testingnya tuh lebih ke arah development-nya tuh kayak yang tadi Diva bilang tadi kan, nggak sebagai internship tuh nggak kayak cuma disuruh-suruh doang, tapi memang langsung include di project gitu kan. Dan kita di tim juga sangat terbantu banget sih dengan
bergabungnya intern di tim kita itu sih. Terus juga karena temanya pisah sambut ya, jadi sekalian aja saya pengen mengucapkan selamat kepada rekan-rekan internship yang udah menyelesaikan tugas internnya selama ini gitu ya. Terima kasih atas segala kontribusi yang diberikan. Semoga apa yang telah dilakukan selama bergabung di Telkom ini memberikan pengalaman yang terbaik ya, dan pengembangan karir depan yang baik lagi di masa yang datang. Dan kepada rekan-rekan internship yang akan on board, akan bergabung, saya ucapkan selamat datang, selamat berkolaborasi. Semoga dalam program internship DDB ini bisa menjadi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan pengembangan diri kalian selama ini. Mungkin itu aja kalau dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Demikian, salam sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Widesto atas penyampaian testimoninya nih. Berarti ini ya Pak ya, di tribe apapun sangat kekeluargaan gitu ya Pak. Ada internship participants benar-benar dirangkul banget gitu ya. Jangan malu-malu ataupun benar-benar didorong untuk ya explore lah gitu ya Pak ya. Iya, pengembangan diri sih. Bisa eksplorkan mereka jadi. Kita juga saling tukar-tukar pemikiran kan. Apalagi mereka juga masih muda-muda gitu kan. Learn Keras untuk gitu ya grow pemikirannya belajarnya ya Pak ya. tuh ini banget sih ya. Liar gitu masih. Oke. Tapi Pak selama menjalani ini ya sebagai supervisor nih Pak, pernah ngalamin kendala nggak sih Pak kayak wah ini internshipnya ternyata rajin banget gitu, ataupun kebalikannya gitu ya Pak yang kayak waduh ini kayak susah banget di calling itu semisalkan, pernah mengalami hal-hal yang kayak gitu nggak sih Pak? Kita udah koordinasi sih ya, karena kan juga kita kan anutnya kan Scrum gitu ya, ada udah terpattern gitu jam sekian itu ngapain, jam sekian itu ngapain, jadi kita minimalisir untuk hal-hal kayak susah dikontak segala macam gitu ya. Itu ya udah terpola lah di kita memang habit kita membentuk habit kayak gitu ya. Itu sih paling. Yang jelas kita terbantu banget sih dengan adanya internship ini. Oke, sudah terstruktur ya Pak ya perihal mekanismenya nih gitu, mekanisme kerja dan mekanisme komunikasinya. Baik, terima kasih banyak Pak Widesto atas penyampaian testimoninya. Dan kita akan langsung masuk pada rangkaian kegiatan selanjutnya nih teman-teman yang mungkin bakal ditunggu nih pada sama internship participants ya, karena ini akan banyak hadiah nih pada sesi kali ini gitu, karena kita akan masuk pada internship choice award nih, dan ada 2 klasifikasi. Yang pertama klasifikasi untuk internship participants yang terdiri dari yang pertama ada partisipan dengan IDT terlengkap, yang kedua adalah partisipan dengan IDT tercepat. Lalu klasifikasi selanjutnya untuk supervisor nih, ada feedback IDT terbaik dan approve IDT tercepat. Dan kita bakal mulai dari yang pertama nih, langsung ada dari kategori partisipan IDT terlengkap. Dan ini dia pemenangnya. Oke, saya ucapkan selamat kepada Kak Evita Sarah Subaktini yang telah memenangkan partisipan dengan IDT terlengkap nih. Mungkin Kak Evita Sarah bisa lambai-lambaikan tangan dan juga say hi gitu ya di kolom chat untuk melihatkan nih untuk apa ya, ekspresi bahagia karena telah mendapatkan predikat gitu ya. Oke, dan kita akan langsung lanjut lagi pada kategori selanjutnya, yaitu partisipan dengan IDT tercepat. Ini dia videonya.
selamat nih kepada Kak Diva Bagas Putra Maulana. Ini baru banget tadi kita ngobrol-ngobrol ternyata dapat penghargaan sebagai partisipan dengan IDT tercepat ya Kak Diva. Selamat kepada Kak Diva dan mungkin bisa say hi juga nih ya di kolom chat dan memperlihatkan ekspresi bahagianya nih di kameranya gitu biar ke teman-teman yang lain kayak, aku dapat hadiah dan predikat partisipan dengan IDT tercepat. Oke, dan kita akan langsung lanjut pada klasifikasi selanjutnya yang khusus untuk supervisor nih sekarang. Yang pertama ada feedback IDT terbaik nih, dan kita akan langsung lihat siapa pemenangnya dan ini dia videonya. Yeay, selamat kepada Pak Widesto Ari Yudhistiro nih karena telah mendapatkan predikat feedback IDT terbaik. Baru juga tadi nih kita ngobrol-ngobrol dan ternyata dapat predikat hadiah juga ya, predikat penghargaan sebagai feedback IDT terbaik. Oke, mungkin Pak Widesto bisa juga memperlihatkan ekspresi bahagianya juga nih ke teman-teman semua yang ada hadir di Zoom saat ini untuk ya ini aku dapat predikat gitu penghargaan sebagai feedback IDT terbaik. Dan kita akan langsung melanjutkan pada approve IDT tercepat. Dan ini dia videonya. Oke, saya ucapkan selamat juga nih kepada Bapak Ibade Darmawan telah mendapatkan predikat sebagai approve IDT tercepat. Dan meskipun ini online ya, tapi saya ingin minta aplaus dari teman-teman semua sebagai apresiasi kepada internship partisipan dan juga supervisor yang telah mendapatkan predikat-predikat penghargaannya nih. Oke, meskipun ini online ya. Oke, jadi saya ucapkan kembali selamat kepada para peraih penghargaan Internship Choice Award dan nanti jangan kaget misalkan ada tiba-tiba chat WhatsApp nih dari Kak Min karena akan ada hadiah-hadiah menarik yang diberikan nih dari sebagai apresiasi ya atas predikat yang diperolehnya. Dan sekarang kita akan masuk kegiatan selanjutnya yakni penyerahan sertifikat kepada internship partisipan yang telah menyelesaikan masa on job-nya selama kurang lebih 6 hingga 12 bulan. Dan penyerahan sertifikat ini akan dipimpin langsung oleh internship di DB Telkom Program Coordinator Mbak Sandy Lemviregia. Kepada Mbak Sandy Lemviregia, kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Febri dan inilah kesempatan yang ditunggu-tunggu ya adik-adik akhirnya setelah 1 tahun adik-adik batch April 2021 kemudian tadi menjadi batch Oktober 2021 ada Diva dan teman-teman, ada Niko dan juga semuanya tidak bisa saya sebutkan sesuatu ya ternyata memang alhamdulillah akhirnya kalian berhasil menyelesaikan journey di internship DDB Telkom. Banyak sekali tadi cerita dari Diva ya, bisa itu salah satu cerita menarik dan mungkin banyak sekali cerita-cerita menarik lainnya di balik kontribusi adik-adik semua di seluruh produk digital Telkom Indonesia LIP ya.
Selamat dan sukses untuk ke-15 internship participant batch Oktober 2021. Selamat. Graduation PMMB FHCI BUMN Telkom Batch Match Up Oktober 2021. Aurel Milenia Fariski, Danendra Altalarik Haria Putra, Diva Bagas Putra Maulana, Dimas Ananda, Evita Sarah Surbakti, Velia Anjani Ramadena, Hasna Haifa Zahra, Ihsaniko Hendra Pratama, Imaduddin Muhammad Fadil, Jessica Gel, Muhammad Raihan Akbar, MHD Insan Gunawan Lubis, Mutia Zara Nur Fatiha, Pratama Azmi Atma Jaya, Winda Wulandari, Embun di pagi buta menebarkan bau basah, detik demi detik ku hidup. Inikah saatku pergi? Oh Tuhan, ku cinta Dia. Berikanlah aku hidup, takkan ku sakiti Dia. Hukum aku bila terjadi. Aku tak mudah untuk mencintai. Aku tak mudah mengaku ku cinta. Aku tak mudah mengatakan aku jatuh cinta. Senandungku hanya untuk cinta, tirakatku hanya untuk engkau. Tiada dusta, sumpah ku cinta sampai ku menutup mata. Cintaku sampai ku menutup mata. Salam hangat dari kami. Aduh, jadi mellow. Salam hangat dari kami ya adik-adik semua. Aduh, kok jadi mellow banget ya. Dengar lagunya gitu ya. Terima kasih atas kontribusi kalian selama 12 bulan di internship DDB Telkom. Dan tentunya selamat melanjutkan journey kalian. Tentunya bukan akhir dari journey kalian, tentunya di graduation ini akan banyak kontribusi kalian tentunya untuk Indonesia, untuk Telkom, insya Allah ya. Kami akan selanjutnya akan ditampung kalian ini untuk diperkenalkan dengan menjadi Sobat Lead, Sobat Living in Telkom. Apa itu Sobat Living in Telkom? Kita simak nanti bersama setelah ini. Terima kasih banyak adik-adik, doa kami menyertaimu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ucapkan selamat graduate nih kepada 15 internship participants yang telah menyelesaikan masa on job selama 6 hingga 12 bulan. Semoga setelah ini sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Mbak Sandy ya, menemukan journey ataupun perjalanan yang lebih menarik dan juga lebih challenging nih untuk pengembangan kita ke depannya. Dan tadi Mbak Sandy mention nih tentang Sobat Lead nih. Saya akan menjelaskan lebih dalam nih terkait Sobat Lead itu apa sih gitu ya. Jadi Sobat Lead adalah komunitas ofisial, jadi ini resmi ya, dari Living in Telkom bagi mahasiswa dan fresh graduate alumni program Living in Telkom by Telkom Indonesia. Dan salah satu programnya adalah internship dari BI Telkom ini. Jadi internship partisipan yang telah di-graduate wajib untuk gabung nih di Sobat Lead. Tapi mungkin ini masih belum kegambar jelas ya. Kita akan menyaksikan bersama nih video perkenalan dari komunitas Sobat Lead. Dan ini dia videonya. Oke, itu adalah perkenalan daripada komunitas Sobat Lead nih. Dan teman-teman bisa langsung reach out juga nih jika kepo ya ataupun penasaran apa itu Sobat Lead, bisa dicek langsung Instagramnya di @sobatlead. Dan nanti juga dari setiap internship partisipan yang telah di-graduate akan dimasukkan pada grup Sobat Lead ya. Oke, dan selanjutnya kita akan foto-foto dulu nih. Mungkin Bapak atau Ibu perwakilan perguruan tinggi dan juga perwakilan dari manajemen Telkom bisa untuk menyalakan kameranya. Dan juga teman-teman internship partisipan bisa menyalakan kameranya juga karena kita akan foto bersama nih. Dan jangan lupa juga untuk menggunakan virtual backgroundnya karena kita akan foto-foto bareng dan sayang banget kalau kita nggak on cam nih. Kita cuma lihat nama-nama aja kayak nggak lengkap gitu rasanya ya. Sambil menunggu saya berikan waktu 1 menit ya teman-teman untuk mempersiapkan, mungkin ada yang mau touch up dulu ataupun mau ngaca dulu ataupun siap-siap dulu, dipersilahkan. Dan saya bakal coba panggil dulu teknisi ataupun pemandu ya, pemandu foto-foto pada hari ini. Ada Bang Ihsaniko nih. Halo Bang Ihsaniko. Halo, halo. Oke, udah siap ya untuk foto-foto partisipan nih pada hari ini? Wah, selalu siap dong. Ayo teman-teman, silakan on cam dulu ya. Kita akan foto bersama dan siapkan gaya terbaik kalian. Jadi mohon untuk on cam ya semua teman-temannya. On cam semua ya, teman-teman. Betul Bang Niko? Betul banget dong. Oke, ini sudah si slide saya sudah muncul. Bang Niko ini selalu ambil foto-foto family gathering, community gathering, jadi sudah memiliki banyak pengalaman dalam mengambil foto-foto dalam acara-acara formal ataupun semi formal dan juga informal. Iya, tapi ini online ya, jadi beda gitu ya caranya ya. Iya, betul banget. Oke. Oke, siap teman-teman semuanya. Kita mulai sesi fotonya dan saya serahkan kepada Bang Ihsaniko untuk membantu foto pada hari ini. Oke teman-teman, siapkan gaya terbaik kalian. Sini saya akan screenshot ya dari slide 1. Siap gaya terbaik kalian. 1, 2, 3, cheese. Oke, slide kedua. 1, tahan semua, tahan senyumnya yang kelihatan dong. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir dan juga yang sudah on cam. Saya balikan lagi kepada MC. Monggo, silakan. Oke, terima kasih banyak Bang Ihsaniko nih karena telah mengambil foto pada hari ini dan nanti foto juga akan disebar ya. Mungkin ada yang mau update Snap WA ataupun Snapgram itu masih bisa banget nih. Dan kepada Bapak atau Ibu yang kebetulan memiliki agenda lain pada hari ini, dipersilakan dan diperkenankan jika ingin meninggalkan ruangan terlebih dahulu. Karena saat ini kita akan memasuki sesi khusus untuk internship partisipan yang akan menjalani on job selama 6 bulan. Kita akan mensosialisasikan perihal hal-hal yang teknikal ya. Dan saya kembali ucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu yang telah menyempatkan hadir pada kegiatan hari ini. Jadi jika Bapak atau Ibu memiliki kegiatan lain, dipersilakan dan diperkenankan untuk meninggalkan ruangan ini. Dan juga untuk para internship partisipan yang telah di-graduate, silahkan jika ingin meninggalkan ruangan ini jika ada kegiatan lain gitu ya. Dan selanjutnya kita akan masuk pada
penayangan video karena kita akan menyambut teman-teman internship participants yang akan menjalani program on job selama 6 bulan ke depan. Karena ada 116 participants nih, kita akan menjelaskan mengenai bagaimana teknikalnya dan juga hal-hal yang perlu diketahui nih selama di program internship DDB Telkom. Tapi sebelum itu teman-teman, kita ada video persembahan dulu. Nah, tapi sebelum itu kita mau coba sapa-sapa dulu nih, karena saya lihat ada beberapa teman-teman yang baru datang nih, baru masuk di ruangan Zoom nih pada hari ini ya. Halo semuanya, dan jangan lupa untuk menggunakan virtual background dan menyalakan kameranya, karena sayang banget nih kalau ini udah event sebesar ini ya, karena teman-teman disambut nih di internship DDB Telkom tapi nggak on cam, dan apalagi yang udah siap-siap dari awal, sayang banget gitu ya. Oke. Dan sebagai informasi juga kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua, terdapat 116 participants yang akan menjalani on job selama 6 bulan ke depan, dan juga telah di-graduate-nya 15 internship participants yang telah melaksanakan internship selama 6 hingga 12 bulan, karena program internship dari Telkom ini bisa di-extend sampai 12 bulan ya, jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, kita bakal balik lagi ke yang tadi. Jadi kita akan masuk pada sosialisasi nih teman-teman terkait pelaksanaan teknikal, karena teman-teman internship yang 116 participants ini akan menjalani internship selama 6 bulan ke depan, dan bakal banyak nih hal-hal yang mungkin asing ya di pandangan teman-teman ataupun di pikiran teman-teman. Kayak tadi nih, misalkan waktu pembacaan internship choice award ada IDT. IDT itu apa coba kan? Karena di perkuliahan tidak pernah dibahas karena itu emang istilah internal. Oke, dan juga kita bakal membahas terkait hal-hal yang lainnya, jadi lebih lengkap itu terkait report. Mungkin teman-teman ada yang udah kenal ya sama logbook ataupun sistem report harian, kita juga bakal melaksanakan itu ataupun menjelaskan terkait apa aja nih yang bakal perlu dilakukan di internship DDB Telkom. Dan kembali saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada para partisipan yang telah hadir pada hari ini. Kita akan memasuki video sosialisasi ya, tapi sebelum itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu yang telah menyempatkan hadir pada kegiatan hari ini, dan jika terdapat kegiatan lain diperkenankan dan dipersilahkan jika ingin meninggalkan terlebih dahulu, karena kita akan masuk pada sesi yang khusus dan hanya untuk diperuntukkan internship partisipan yang akan menjalani proses on job selama 6 bulan ke depan. Oke. Dan teman-teman kemarin nih sebelum kita masuk ke video sosialisasinya ya, disosialisasin sama Kak Min perihal Twibbon Challenge nih. Nah, waktu saya cek juga nih di internship, di Instagram internship DDB Telkom udah ada banyak nih yang ngepost Twibbon Challenge. Nah, jadi ini tuh bakal sebagai kelihatan lah ya teman-teman ini bagaimana niatnya gitu, dan bagaimana semangat dari teman-teman untuk menjalani program internship di DDB Telkom. Maka dari itu kami dari tim internship di DDB Telkom sangat melihat satu persatu, bahkan kayak foto-fotonya dan juga dari captionnya, apakah menimbulkan kesan optimis ataupun pesimis gitu terkait mungkin perkembangan digital ataupun selama menjalani program internship di DDB Telkom ini gitu. Mungkin nih teman-teman pasti ada juga nih ya yang belum posting Twibbon, dan itu sayang banget sih karena kita akan dapat hadiah yang menarik nih dari Twibbon Challenge ini. Oke, tapi nanti itu bakal masuk ke sesi selanjutnya. Kita akan masuk ke sosialisasi dulu nih, ataupun ada video persembahan dari tim internship di DDB Telkom buat teman-teman semua sebagai penyambutan atau welcoming lah ya bisa dibilang, akan bergabungnya teman-teman di program internship di DDB Telkom. Dan kita akan menyaksikan videonya bersama-sama, dan ini dia videonya. Hasil rekrutmen aku gimana ya kemarin? Kira-kira aku bakal diterima gak ya?
ability testingnya itu biasanya ke mahasiswa. Aldi kayak keren banget ya Aldi. Ya, keren banget. Oke, tadi kita telah menyaksikan video persembahan ya dari tim internship DDB Telkom. Karena mungkin dari beberapa teman ada yang mimpi kayak, aku keterima internship DDB Telkom yang bener nih. Nah ini pun sama ya tadi kayak kasusnya di video. Dan mungkin tadi teman-teman juga ngelihat kayak ini tempatnya di mana ya yang unik-unik dan lucu-lucu gitu ya. Itu di kantor internship DDB, itu di kantor Telkom Indonesia yang berlokasi di Bandung. Oke. Dan tadi waktu di awal saya mention tentang Twibbon Challenge ini, dan dari teman-teman kan udah ada ya beberapa yang post dan banyak juga sih sebenarnya yang ngepost Twibbon Challenge-nya ini gitu, menggunakan caption yang menarik, ada juga pakai bahasa Inggris ya, bahasa Perancis juga bahkan kalau nggak salah, dan foto-foto yang menarik-menarik lainnya gitu. Dan kita akan langsung umumkan siapa nih kira-kira pemenangnya. Dan biar lebih afdol gitu atau biar lebih seru ini, pengumumannya akan langsung diumumkan oleh Internship DDB Telkom Program Koordinator, ada Mbak Sandy Lemviregia. Kita coba panggil lagi ya. Halo Mbak Sandy. Aduh Mas. Oke, saya panggil lagi ya. Oke Mbak Sandy, dan oke, kita akan mengundang Mbak Sandy ke stage ini. Oke. Silakan Mbak sebentar Sandy ya. untuk menuju ke stage. Oke, ketemu lagi ya. Aduh, mohon maaf nih. Saya mungkin bosen ya adik-adik, jangan bosen ya adik-adik ya. Karena juga insya Allah kalian 6 bulan ke depan akan terus ketemu gitu ya sama saya. Jangan bosen. Jadi ya ini hari pertama kalian mungkin akan terus-terusan, oh nanti biar inget ini. Biar inget bahwa oh nanti kalau ada apa-apa mention aja, colek aja ya. Gitu, silakan ya adik-adik ya. Jadi pada pagi hari ini tentunya kita akan menyampaikan terlebih dahulu ya do and don'ts-nya, rule of the games dari internship DDB Telkom. Tadi ya Kak Febri juga udah sempat bilang, apa sih IDT gitu ya, apa sih itu ada istilah IDT tercepat, IDT terbaik gitu ya, kayak gitu-gitu. Nah IDT adalah salah satu yang wajib kalian nanti isikan ya. Kalian mungkin kan semuanya sudah ini ya registrasi ulang dan sudah masuk ke tahapan on job saat ini di akun internship ddbtelkom.id masing-masing ya. Silakan nanti ada di sana untuk menyampaikan kalian ngapain aja sih selama internship di DDB Telkom. Bisa dituliskan segala aktivitas yang kalian dapatkan dan juga bisa dituliskan insight yang kalian dapatkan, karena internship daily timesheet ini sebagai wadah untuk kita kan ya, namanya juga hari gini ya banyak sekali hal-hal yang difikirkan gitu ya. Jadi biar nggak lupa, ini semacam diary. Internship daily timesheet itu semacam diary activity kalian sehari-harinya
gitu ya. Mungkin kalau ditumpuk seminggu baru dicatatkan, sebulan baru dicatatkan, ataupun nanti ketika 6 bulan dicatatkan, ya kita kapasitas memori nggak mungkin ya, nggak mungkin memadai gitu ya. Jadi silakan kalian tuangkan nantinya di internship daily timesheet. Oke, apa itu lebih jelasnya, rule of the games-nya untuk internship di DDB Telkom, silakan. Halo Digisers, selamat datang di program internship DDB Telkom. Sebelum memulai on job, berikut beberapa informasi penting yang perlu kamu ketahui. Program internship DDB Telkom adalah program magang mahasiswa bersertifikat oleh Telkom Indonesia di bawah naungan Direktorat Digital Business bekerja sama dengan Forum Human Capital Indonesia Kementerian BUMN yang berdurasi selama 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Di sini, kamu akan terlibat dalam berbagai real project challenge yang ada di lingkungan bisnis Telkom Direktorat Digital Business. Apa yang teman-teman kerjakan adalah sama dengan apa yang kami kerjakan di sini. Sebelum bergabung, kenalan dulu yuk dengan Telkom. Saat ini, kita semua berada di bawah Direktorat Digital Business yang dipimpin oleh Mas Fajrin Rashid selaku Direktur. Direktorat ini besar sekali loh, dan di dalamnya terdapat banyak proyek menarik, apalagi terkait hal-hal digital. Bisa dilihat juga nih beberapa produk digital yang sedang kami develop di sini. Lokasi kerja DDB sejauh ini terbagi menjadi 11 kantor yang tersebar di Bandung dan di Jakarta. Kedepannya juga akan terus berkembang. Lalu, keuntungan yang akan kamu dapatkan ketika bergabung dengan program internship DDB Telkom antara lain adalah kesempatan merasakan langsung pengalaman bekerja, mengetahui dan turut mengimplementasikan corporate culture yang ada, kesempatan menerapkan berbagai teori yang sudah kamu dapatkan di kampus, serta mengembangkan kemampuan komunikasi, kooperasi, dan koordinasi. Setelah berhasil menyelesaikan program magang di internship DDB Telkom, kamu akan mendapatkan sertifikat yang ditandatangani oleh FHCI dan terekspos dengan berbagai kesempatan untuk bergabung di Telkom Indonesia. Adapun skema yang diterapkan selama pelaksanaan program internship DDB Telkom adalah flexible working arrangement. 3 aspek penting yang perlu kamu miliki adalah sikap profesional, responsible, dan communicative. Sikap profesional dapat dilakukan dengan manajemen prioritas dan waktu antara kuliah dan magang, serta memahami bahwa program internship DDB Telkom merupakan full-time internship dengan waktu on job 8 jam per hari selama 5 hari kerja. Selanjutnya, sikap responsible dapat kamu terapkan dengan menjaga dan tidak menyebarluaskan data-data perusahaan tanpa pengetahuan dan persetujuan dari supervisor. Selama magang hingga lulus dari program internship DDB Telkom, kamu akan terikat dengan non-disclosure agreement. Yuk simak video berikut untuk mengetahui lebih lanjut seputar NDA. Halo Digisers, ada informasi penting yang harus diketahui dan dipahami oleh internship partisipan yang sedang on job nih. Sudah tahukah kamu dengan NDA? Untuk yang sudah on job pasti sudah tahu ya. NDA adalah Non-Disclosure Agreement, yaitu perjanjian kerahasiaan antara PT Telkom dengan internship partisipan yang berisi beberapa poin pembahasan, salah satunya terkait kerahasiaan data perusahaan. Setiap poin-poin yang tertera di NDA ini perlu Digisers baca, pahami, dan patuhi, karena jika melanggar, perbuatan kamu akan diproses melalui jalur hukum loh. Jadi, yuk baca dan pahami secara teliti, serta patuhi aturan yang berlaku ya Digisers. Digisers, pastikan kamu tetap bersikap komunikatif ya kepada supervisor selama pelaksanaan magang. Kamu dapat melaporkan kegiatan harian melalui aplikasi Worky dan Internship Daily Timesheet atau IDT di website internship.ddbtelkom.id. Isi dengan lengkap aktivitas harian kamu, dan jangan lupa untuk submit IDT sebelum tanggal 25 pada bulan yang sedang berjalan. Karena IDT tidak hanya akan menjadi media komunikasi antara kamu dan supervisor, tetapi juga sebagai evidence pencairan uang saku. Berikut tata cara pengisian IDT. Hai rekan-rekan, yuk simak tata cara pengisian internship dari Timesheet.
mengisi IDT setiap harinya dan minta persetujuan oleh supervisor maksimal tanggal 25 di setiap bulannya. Tetap semangat ya rekan-rekan. Dadah! Last but not least, berikut hak dan kewajiban di program internship DDB Telkom yang perlu kamu ketahui. Jika memiliki pertanyaan lebih lanjut seputar pelaksanaan magang, kamu dapat menghubungi kami via email, WhatsApp, dan official Instagram internship DDB Telkom. Happy onboarding Digisers! Together, let's learn, grow, and contribute with Telkom DDB Internship Program. Gimana? Udah jelas kan? Nggak bingung lagi kan apa itu IDT gitu ya? Kebiasaan kita emang udah biasa banget nyebutan IDT gitu ya. Tapi semoga nggak bingung lagi sekarang. Terus kemarin sempet ya di grup ada yang nanya, Kak ini nanti gimana mekanismenya? Kak ini nanti apa aja yang harus dilakukan gitu ya. Semoga dengan video tadi kalian udah simak semua, semoga nggak bingung. Tapi jangan khawatir ya adik-adik semua, nanti abis ini kita boleh tanya jawab, barangkali ada hal-hal yang mungkin adik-adik belum pahami gitu ya dari video tadi, ataupun masih ingin ada hal-hal yang lain yang ditanyakan. Dan tentunya abis ini juga mungkin ini ada juga ya para supervisor yang hadir pada pagi hari ini juga udah siap untuk menyambut kehadiran adik-adik semua untuk nanti masing-masing akan menjalankan aktivitasnya dengan para supervisor di internship DDB Telkom. Dan kemarin ya luar biasa antusiasme kalian ngikutin Twibbon Challenge ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Sampai sulit kami memilih siapa sih yang paling greget gitu ya. Paling greget kan istilahnya ya. Paling greget untuk siap internship di DDB Telkom untuk ngikutin keseruan on job di sini. Ya, inilah pemenang Twibbon Challenge Internship Journey Challenge. Silakan. Selamat untuk Wanda Putri. Ada di sini ada. Selamat ya Wanda Putri. I'm ready to start my journey di internship DDB Telkom. Wah, luar biasa ya. Ini siapa nih? Wanda, ada bisa di open mic? Wanda. Wah. Dan ternyata memang semuanya rata-rata menginginkan ya untuk internship di DDB Telkom ini, di journey kalian ini ingin mengimprove hard skill dan juga soft skill, kemudian juga ingin berkontribusi barangkali ya terlibat di digital era, kemudian juga pengen banget yang namanya ngerasain real case project tuh kayak apa. Karena tentunya kalian semua sebetulnya sangat memiliki berbagai potensi untuk berkontribusi di Real Project Challenge yang ada di Telkom Indonesia. Kehadiran Telkom Indonesia dengan menghadirkan solusi-solusi digital itu adalah salah satunya kontribusi dari para internship partisipan. Dan kalian yang kami tunggu untuk berkiprah, berkontribusi di 6 bulan ke depan. Mari kita sama-sama belajar, mari kita bersama-sama bertumbuh, mari kita bersama-sama berkontribusi untuk Indonesia tercinta. Yuk, abis ini silakan barangkali ada yang mau bertanya. Selamat ya untuk yang kepada Wanda yang memenangkan My Internship Journey Challenge. Kita telah menyaksikan sosialisasi rules of games nih teman-teman. Jadi tadi udah gak asing lagi ya sama namanya istilah IDT ini, Internship Daily Time Sheet. Kalau tadi kata Mbak Seni tuh
kita kan takutnya kelupaan gitu karena emang banyak juga ditemukan kayak kasus-kasus kayak Dori ya, short term memory loss gitu kayak aku ngerjain apa hari ini ya. Nah, itu solusinya ada di IDT. Oke, dan mungkin di benak teman-teman sekarang nih ada tadi kayaknya pernyataannya kurang jelas ya ataupun di videonya kayak ada yang ambigu kah ataupun kayak ada yang belum terjawab ya dari kebingungan teman-teman. Kita akan langsung membuka sesi tanya jawab bersama Mbak Sandy lagi ya. Dan kita bakal langsung panggil dulu nih ada Mbak Sandy. Halo Mbak Sandy. Halo, Oke, ketemu lagi nih ya. ketemu lagi ya. Oke nih, sebelumnya saya sampaikan dulu jika ada teman-teman yang ingin bertanya, langsung aja resennya. Nanti akan dipersilakan untuk bertanya dan jangan malu-malu dan jangan ragu lah untuk bertanya. Lebih baik ditanyakan sekarang dibandingkan ragu-ragu ataupun nanti kayak bingung lah setelah dari program ataupun setelah kegiatan pisah sambut ini. Betul ya Mbak ya? Betul sekali, tentunya. Silakan, ayo. Jangan nanti pada ini mention di Kak Min gitu ya. Nanti katanya kok nggak dijawab-jawab gitu ya. Yuk di sini tanyakan, barangkali ada hal yang belum jelas yang kalian ingin ketahui. Betul banget. Ini bakal langsung dijawab langsung nih sama Mbak Sandy. Jangan sia-siain deh kesempatan ini. Oke, ini udah ada pertanyaan ya. Oke, silakan langsung mengajukan pertanyaannya. Siapa? Untuk Jessica terlebih dahulu kah, Kak Febri? Oke, di sini nggak bisa lihat siapa yang nanya. Oke, soalnya. ya oke silakan Kak Jessica Putri. Selamat pagi. Ya, perkenalkan saya Jessica. Saya mau bertanya untuk tadi kan ada di video bahwa tentang benefit. Nah, untuk benefitnya itu apakah masuk dari akomodasi secara internet? Kan karena kita bekerja dari rumah atau bagaimana? Terima kasih sebelumnya. Baik Jessica. Jessica dari universitas mana? LSPR Bu. Oh, LSPR. Dan saat ini berdomisili di mana? Di Bekasi. Di Bekasi. Oke, ya. Jadi benefit sebetulnya kalau secara benefit yang bisa kita katakan adalah benefit salah satu mungkin ya ada di website juga dan ada di video juga gitu ya. Benefitnya sendiri insya Allah banyak yang dalam bentuk juga non material gitu ya. Banyak sekali insya Allah benefit-benefit yang mungkin akan kalian rasakan. Salah satunya tadi sudah disebutkan Real Project Challenge gitu ya. Kemudian kalau benefit sebagai uang saku atau pengganti transportasi atau pengganti meal gitu ya. Meal kalian akan kemana gitu ya. Nah, pengganti kuota internet barangkali ya maksudnya Jessica gitu ya. Itu nanti setiap bulannya tentunya akan mendapatkan uang saku. Ya, kalian setiap bulannya akan mendapatkan uang saku. Oleh karena itu kan adik-adik diminta ya nomor rekeningnya ya masing-masing kan ya. Nanti akan diberikan setelah kalian setiap tanggal 5 setelah bulan bulan kalian menyelesaikan. Jadi N+1 gitu ya. Jadi misalnya bulan April maka di bulan kedepannya kalian baru akan mendapatkan uang saku gitu ya. Selain itu juga kalian mendapatkan polis asuransi kecelakaan gitu ya. Nah, itu juga mendapatkan gitu ya. Jadi jangan khawatir juga ya. Subsidi ini hanya sebagai sweetener ya. Adik-adik semoga tidak menjadi motivasi kalian untuk bergabung, tidak menjadi motivasi Jessica untuk bergabung gitu ya. Terserah nantinya apakah uang saku ini apakah akan kalian pakai untuk kuota internet ataupun yang lainnya. Tapi insya Allah segala sesuatunya nanti tentunya akan menjadi penyemangat buat adik-adik semua. Ya, mungkin tidak besar tapi semoga bisa sedikit membantu tadi ya kebutuhan internet kalian. Terima kasih Jessica, semoga jelas. Baik, sudah jelas Bu. Terima kasih informasinya. Sama-sama Jessica. Oke, terima kasih banyak Kak Jessica udah mengajukan pertanyaan yang udah langsung dijawab jelas nih ya sama Mbak Sandy. Oh iya, saya tambahkan ya, salah satunya syarat kami bisa memproses uang saku kalian adalah kelengkapan kalian mengisi IDT. Ya, tanggal 25 adalah menjadi tanggal kami untuk merekap gitu ya, mencek poin gitu ya, kira-kira kalian activity-nya beneran on job nggak nih gitu ya. Kan kami bisa tahu dari mana gitu ya kalian tuh on job atau tidak, aktivitas kalian atau tidak. Nah,
jangan khawatir, setiap tanggal 25 makanya itu adalah batas kami melakukan checkpoint. Nah, biasanya tanggal 26 sampai tanggal 31 ini adalah berupa plan. Tapi silakan kalian nantinya bisa merevisinya mungkin ya di awal bulan gitu ya. Jadi silakan nanti ya. Saat ini kami akomodir dengan adanya IDT ataupun logbook activity di sana gitu ya. Kami bisa melihat keaktifan kalian di sana ya sebagai pengelola. Terima kasih Jessica, semoga menambahkan tadi ya pertanyaan tadi. Terima kasih. Oke, ini semakin melengkapi ya maksudnya dari pertanyaan dari Jessica nih tadi ya. Dan kita akan langsung lanjut pada pertanyaan selanjutnya nih Mbak Sandy. Ada dari Dina nih. Mangga Kak Dina untuk mengajukan pertanyaannya langsung nih ke Mbak Sandy. Terima kasih Kak. Selamat pagi Mbak. Saya panggilnya Mbak ya. Boleh. Mbak Sandy, saya Dina dari Telkom University. Saya ingin tanya terkait IDT tadi. Kan setiap hari kita harus mengisi IDT ya Mbak. Nah setelah kita submit, apakah kita minta approve ke supervisornya itu setiap hari atau 1 bulan sekali? Soalnya tadi di video sebelum tanggal 25 itu saya agak bingung. Terima kasih. Oke, salam kenal Dina dari Telutizen ya. Welcome gitu ya. Nggak apa-apa panggil saya Mbak karena saya juga cutting. Cutting tapi zaman dulu banget. Ya. Oke. Nah Dina, kalau untuk pengisian gitu ya, silahkan kalian lakukan tiap hari gitu ya, karena biar nggak lupa. Sebenarnya itu adalah alat bantu bagi kalian untuk mengisinya. Ya. Nah, tapi untuk mendapatkan approval dari supervisor tidak perlu setiap hari gitu ya. Batas maksimumnya adalah 1 bulan sekali gitu ya. Karena ya barangkali kan masing-masing supervisor punya kesibukan masing-masing tentunya ya. Jadi adik-adik batas mengingatkan, tolong bantu mengingatkan supervisornya itu adalah di tanggal 25. Ada jenis supervisor yang tadi makanya ada supervisor yang mendapatkan approval IDT tercepat gitu ya. Nah, itu adalah supervisor yang rajin banget gitu ya. Rajin banget biasanya setiap kali internship partisipannya submit tuh langsung approve gitu ya gitu. Nah, itu boleh. Jadi tidak ada juga larangan kalau kalian minta tiap hari juga nggak ada larangan. Cuma kan ada ya beda-beda. Tiap supervisor itu ada yang memang saya checkpointnya setiap weekly gitu ya. Karena kami mengadop Agile Scrum juga kita ada namanya daily stand up gitu ya. Ada jenis yang daily juga, ada juga tapi yang weekly. Ada juga yang pakai mengadopsinya saya baru ceknya adalah ketika sprint 2 mingguan gitu ya. Ya nggak apa-apa juga mau 2 minggu juga. Tapi dalam 1 bulan batas maksimumnya di tanggal 25 biasanya. Kami cek. Itu adalah checkpoint dari kaminya setiap tanggal 25 itu yang dimaksudkan seperti itu Dina. Jadi minimalnya adalah 1 bulan sekali dari approvalnya dari supervisor. Seperti itu mungkin Dina, semoga jelas. Mbak ada tanya lagi dikit tambahan. Misalkan itu kan IDT kan tiap hari ya Mbak ya. Nah misalkan udah ada yang di approve sebelum tanggal 25 nih. Misalkan di approve-nya tanggal 20 gitu ya. Nah berarti dari tanggal 21 sampai 25-nya itu nanti minta submit approve lagi. Iya, submit lagi. Submit lagi aja. Submit lagi aja. Iya, nggak perlu minta approve lagi gitu Mbak. Submit saja, nanti kan di supervisornya juga akan submit dan approve ya, karena supervisor juga akan menerima approval, menerima notifikasi untuk dilakukan approval. Oke, terima kasih Mbak. Ya gitu. Jadi mau dilakukan submit tiap hari, mau dilakukan 2 minggu nanti saja gitu ya tanggal 20 silakan. Nanti approvalnya boleh kapan saja tadi intinya. Ya. Nah, ya. Semoga jelas. Terima kasih Mbak. Sama-sama Dina. Oke, tadi ada pertanyaan dari Kak Dina nih dan udah dijawab full juga nih, dijawab secara lengkap, super duper padat juga nih dari Mbak Sandy. Dan semoga bisa menghilangkan penasaran teman-teman juga nih ya. Dan kita akan langsung lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Ada dari 2 lagi aja nggak apa-apa. Ini masih cukup waktunya insya Allah. Ada Zakilmu, silakan. Ya. Oke Kak, terima kasih. Perkenalkan pertama-tama nama saya Muhammad Zakil Mutamar. Mungkin bisa dipanggil Zakil aja. Saya dari Telkom University ingin bertanya Kak, kepo aja gitu, saya juga udah cari-cari di internet tentang PMMB sama FHCI itu apa ya?
kepo terus belum ketahuan gitu. Iya, belum menemukan jelasan. Oke, ya. Jadi PMMB itu adik-adik singkatan Zaki ya, saya panggil Zaki ya. PMMB itu adalah singkatan dari Program Magang Mahasiswa Bersertifikat ya, FHCI BUMN ya. Karena kebetulan Telkom Indonesia adalah salah satu BUMN yang ada di Indonesia, maka kami adalah bagian dari FHCI BUMN. Ya, boleh adik-adik follow juga tuh Instagramnya FHCI BUMN. Mungkin Zaki belum follow, jadi belum ngeh itu apa namanya PMMB FHCI BUMN. Tadi katanya udah kepo-kepo gitu ya, mungkin belum follow. Silakan follow FHCI BUMN. Salah satu program dari FHCI BUMN adalah program magang. Nah, di Telkom Indonesia sendiri, karena memang kami sebelum ada hadirnya PMMB FHCI BUMN, kami sudah ada. Alhamdulillah sejak mid 2018, program internship DDB Telkom diakui menjadi bagian dari PMMB FHCI BUMN. Seperti itu, Zaki. Gitu. Jadi kami panduannya merujuk kepada ini. Makanya PMMB ini kan nanti Zaki, ketika Zaki selesai, misalnya tadi ya yang teman-teman graduate, itu sertifikatnya nanti akan mendapatkan pengesahan dari FHCI BUMN. Gitu. Sehingga insya Allah sertifikat ini bisa berguna bagi portofolio kalian ketika mungkin ya melamar di BUMN lainnya, tidak hanya Telkom saja. Gitu Zaki. Ya, terima kasih Kak. Sama-sama, semoga jelas ya. Silakan selanjutnya ada Arif. Ya. Kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Kak Yusuf ya? Enggak, Arif dulu. Tadi duluan. Arif dulu ya? Oke, siap. Silakan Arif untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih untuk kesempatannya. Halo Mbak Sandy dan teman-teman semua, izin bertanya ya. Mau memperjelas yang tadi untuk sebenarnya ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu untuk yang teman-teman yang WFO atau langsung ke kantor, itu apakah bisa menikmati fasilitas seperti pegawai Telkom yang sebenarnya atau ada keterbatasan? Dan yang kedua itu apakah di akhir program apakah ada laporan atau hanya mengisi IDT dan IDT-nya itu akan menjadi laporan akhir ketika menjalani program magang tersebut? Oke, mungkin itu aja, terima kasih. Oke, Arif dari mana? Oh ya, Arif dari UPN Veteran Yogyakarta. UPN Veteran Yogyakarta. Oke. Nah, saya tanya, saya coba jawab ya. Nanti semoga tapi tidak puas biar tanya terus. Oke. Ya, Arif, welcome board di internship DDB Telkom. Tadi yang pertama adalah masalah fasilitas gitu ya. Ketika WFO gitu ya, tentunya mau dikatakan sama persis mungkin tidak gitu ya. Sama persis mungkin tidak gitu ya, karena tentunya tadi yang dikatakan memang sama aja kalau udah ini, tapi kan kalau sama persis lebih rinci lagi tentunya nggak bisa ya, fasilitasnya sama-sama persis gitu ya. Tapi kalau apa namanya, tadi kan ada juga di rules of the game-nya ya, salah satunya adalah kalian mohon tetap bisa membawa fasilitas alat kerja secara mandiri gitu, itu ketika WFO. Tentunya agak berbeda dengan kami yang karyawan Telkom, kami juga diberikan support fasilitas apa namanya, alat kerja seperti laptop gitu ya. Tapi sesuai rule of the games bahwa untuk apa namanya, peserta internship, mohon maaf kami tidak bisa mensupport untuk fasilitas alat kerja gitu, alat kerja dalam bentuk laptop ya, gitu. Itu mungkin agak sedikit bedanya. Tapi kalau menggunakan fasilitas kayak internet, menggunakan fasilitas ruangan gitu ya, tentu sangat dipersilakan gitu ya. Makanya nanti adik-adik habis ini silakan nanti cek and recheck ya, akan segera ada NDA dari kami gitu ya, untuk kalian nantinya mematuhi tentunya ya segala macam ketentuannya gitu yang ada gitu ya, kayak misalnya menggunakan fasilitas kantor secara bertanggung jawab gitu ya, menjaga segala dokumen kerahasiaan yang ada, baik itu dokumen yang dinyatakan rahasia maupun tidak gitu ya, baik diungkapkan secara lisan maupun secara tulisan gitu ya. Nanti mohon dibaca dengan baik ya adik-adik ya NDA-nya. Itu salah satu bagian dari ini. Jadi benefit menggunakan fasilitas silakan, namun tentunya pasti ada batasan-batasannya ya, rule of the games-nya ada. Tadi salah satunya yang paling nyata adalah masalah fasilitas alat kerja. Jadi mohon bisa menggunakan alat kerja secara mandiri dalam bentuk laptop ataupun lainnya gitu ya. Tapi kalau fasilitas pendukung juga kami juga tidak, kalau fasilitas yang dipakai bersama tentunya bisa dimanfaatkan. Tapi kalau fasilitas yang individu ya tentu ada pembedaan. Begitu barangkali ya untuk Arif. Kemudian
Yang selanjutnya masalah Untuk di akhir program magang, apakah ada laporan akhir Ya, atau hanya oke. cukup mengisi DT? Ya, untuk laporan akhir ini bergantung dari adik-adik semua dan juga kesepakatan dengan supervisor. Bagi yang memang dari kampusnya juga mempersyaratkan untuk adanya laporan akhir, maka IDT itu menjadi lampirannya. Ya, silakan disesuaikan dengan laporan akhir dari magang yang memang dipersyaratkan dari kampus gitu ya. Karena untuk yang jalur di sini kan memang adik-adik beragam ya. Adik-adik ada yang benar-benar utuh dikonversi SKS-nya gitu ya, full gitu ya. Ada yang seperti itu, ada yang hanya dikonversi untuk SKS magang saja. Silakan. Jadi silakan disesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan yang ada di kampus masing-masing. Gitu ya. Namun ada juga laporan akhir yang diminta oleh supervisor. Ya, kalau saya secara pribadi sebagai supervisor, saya ada gitu ya rekapnya. Masing-masing caranya berbeda. Ada yang menggunakan reportnya merupa presentation only gitu ya, mau dalam bentuk Canva, mau dalam bentuk PPT, ada segala macamnya. Masing-masing supervisor biasanya berbeda-beda, Arif, karena tergantung projectnya seperti apa gitu. Ya, kemudian kalau di request dipersyaratkan oleh kampusnya, maka silakan ikuti ketentuan laporan magang yang ada di kampus. IDT hanya merupakan lampiran untuk memudahkan kalian tuh ngapain aja activity-nya. Ya, sekalian nih saya sampaikan juga ya masukan dari para dosen pembimbing di perguruan tinggi dalam berbagai kesempatan. Kebetulan kami sering berdiskusi adik-adik ya sama para PIC perguruan tinggi. Salah satu masukannya adalah ada ya mungkin barangkali yang agak repot gitu ya, atau mungkin agak riweh tadi menjaga time management-nya nggak bisa optimal gitu ya. Ada yang lupa mau melaporkannya tuh ya udah pas ujung di akhir jadinya cuma isinya tuh 10 halaman doang yang isinya cuma IDT selama 6 bulan. Nah, itu barangkali yang agak diprotes. Jadi saya sarankan silakan berkonsultasi juga, jangan lupa dengan pihak perguruan tinggi. Setahu saya biasanya kalau tidak di Kaprodi dosen wali ya. Jadi kan kalian kan biasanya kan berkomunikasi ya dengan pihak kampus ya. Karena masing-masing kampus biasanya berbeda ya. Ada PIC magang, ada Kaprodi, ada doswal gitu ya. Jadi silakan, masing-masing kampus tentunya berbeda. Gitu ya. Jadi cuma saya ingatkan adalah jangan sampai ketika di request laporan akhir jangan cuma isinya IDT. Ya, IDT itu hanya lampiran. Kalian juga bisa berkonsultasi sama supervisor ketika ada dokumen-dokumen yang tidak boleh untuk dilampirkan di dalam laporan magang. Tidak boleh misalnya, contoh ya, misalnya tidak boleh script codingan. Itu please, itu absolutely restricted ya, adik-adik ya, itu nggak boleh gitu ya. Code base segala macam nggak boleh. Jadi ini contoh gitu ya. Nah, jadi silakan berkonsultasi sama supervisornya ketika kalian membuat laporan akhir, gitu. Ya, oke, cukup jelas, Arif? Cukup jelas, Mbak. Terima kasih. Oke, sip. Terima kasih, Arif. Satu lagi barangkali ya, dari Yusuf. Oke, sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas, Mbak Cindy? Terdengar, Yusuf. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Yusuf Suryanto, saya dari IPB University. Saat ini saya berdomisili di Bekasi. Ada hal yang ingin saya tanyakan, Mbak, mengenai flexible working arrangement yang diberlakukan pada sistem magang di DDB Internship Telkom ini. Nah, flexible working arrangement ini apakah nanti akan disesuaikan dengan setiap posisi dari setiap tripnya atau seperti apa ya, Mbak? Oke. Terima kasih. Oke, siap. Oke, Yusuf. Sip, terima kasih banyak pertanyaannya. Banyak ini yang sering ya mempertanyakan flexible working arrangement. Ya, adik-adik, alhamdulillah DDB Telkom adalah salah satu pilot project jauh sebelum adanya pandemi. Kami sudah menerapkan sebenarnya yang namanya flexible working arrangement dikarenakan kamilah sebagai pilot untuk bagaimana transformasi Telkom dari telco operator menjadi digital telco, sehingga yang namanya batas ruang dan waktu itu tidak jadi hambatan gitu ya. Makanya ketika kadarullahnya pandemi terjadi, itu merupakan akselerasi digital yang terjadi karena mostly alhamdulillah sih kami sempat yang mengalami yang namanya mungkin
hampir tidak ada yang datang ke kantor gitu ya ketika memang tidak diperbolehkan. Tapi karena kami juga masuk sektor vital gitu ya, ada tetap beberapa bagian di kami yang harus wajib ke kantor gitu ya. Tapi untuk mahasiswa internship sendiri kami sarankan karena ya adik-adik semua ini kan masih di bawah tanggung jawab orang tua ya. Jadi kami tidak memaksakan untuk kalian datang ke kantor ketika situasinya sangat tidak memungkinkan gitu ya. Balik lagi ke izin orang tua dan juga izin dari kampus ya, karena tentunya jangan sampai pelaksanaan magang justru jadinya membuat kesehatan dan keselamatan kalian juga terancam gitu ya, nauzubillah min dzalik, jangan sampai gitu ya. Jadi biasanya nanti akan disesuaikan dengan posisi kalian di proyek apa gitu ya, karena juga tadi contoh kan Diva mungkin sempat cerita ya tadi ya Kak Diva dari Triplogy itu dia sebenarnya developers gitu ya. Developers ya tentu bisa dari mana saja ya kan, tapi kadang-kadang mungkin untuk membangun bonding yang lebih erat gitu ya ketika situasinya memungkinkan gitu ya. Balik lagi yang saya tekankan, situasinya sangat memungkinkan dan ada izin orang tua, maka dipersilakan. Yang perlu saya garis bawahi, tidak diwajibkan ya adik-adiknya untuk kalian harus ini komunikasikan bersama gitu ya, jangan sampai dijadikan alasan. Tapi memang ada beberapa posisi yang mensyaratkan harus preferable gitu ya, kayak contohnya maaf nih ya, ketika harus di balik layarnya teman-teman ini kan juga banyak sekali, contohnya Mas Niko gitu ya, mungkin harus hadir fisik ketika memang hal tersebut nggak bisa kalau dilakukan secara remote gitu ya, kayak misalnya ada tools yang cuma ada di kantor toolsnya tersebut. Nah seperti itu, jadi akan sangat bergantung, tapi tentunya berdasarkan kesepakatan gitu ya, tidak ada paksaan satu sama lainnya gitu sih Yusuf. Jadi no worries, semuanya masih bisa dikomunikasikan gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Sandy atas jawabannya. Semoga jelas ya karena kami pun di kalau kami untuk yang karyawan memang kami wajib sesuai kami kan memang semuanya ada kewajiban ya, kami kan bekerjanya memang di Jakarta dan Bandung. Secara physically kami di kantor itu adalah di Jakarta dan Bandung gitu ya. Tetapi tentunya bagi internship partisipan itu harus ada yang paling utama adalah izin dari orang tua, kemudian izin dari kampus. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mbak Sandy. Sama-sama, Mas Yusuf. Suaranya nggak masuk, Kak Febri. Tes, apa sudah ada Mbak Sandy sekarang? Nah, sip. Ya. Oke, aku ulangi lagi nih ya. Jadi kita tadi udah dapat beberapa pertanyaan nih yang menanyakan tentang NDA, tentang IDT, tadi juga ada yang nanya apakah WFA atau WFO gitu-gitu ya. Dan semoga bisa menjawab semua keresahan ataupun kebingungan dari teman-teman semua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Sandy karena kesediaannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari internship participants. Namun karena waktu yang terbatas, kita batasi pertanyaannya. Dan jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa tanyakan langsung pada WhatsApp Kak Min dan juga bisa reach out di Instagram dan email dari internship DDB Telkom. Sekali lagi saya ucapkan makasih kepada Mbak Sandy Lemviregia karena ketersediaannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari internship participants. Makasih Mbak. Sama-sama, dengan senang hati Kak Febri. Terima kasih banyak. Mungkin terima kasih juga ya buat partisipan yang tadi ya sudah mewakili pertanyaan-pertanyaan kegalauan-kegalauan dari adik-adik semua. Semoga terjawab. Jadi setelah ini bisa langsung, wah aku bisa nih on job langsung nih, kerja gitu langsung ya. Oke, tapi sebelum mengakhiri sesi ini kita bakal foto-foto lagi nih. Mungkin tadi kan ada beberapa teman-teman kita yang nggak on cam ataupun yang baru datang. Kita bakal langsung foto-foto lagi biar lebih lengkap nih teman-teman. Nah maka dari itu untuk semua saya himbau untuk menyalakan kameranya kembali dan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia ya. Oke, mungkin yang mau tacap-tacap lagi juga mangga gitu ya, karena kita tunggu sebentar aja tapi sekarang ya karena waktunya yang terbatas. Oke, tapi sambil menunggu saya coba panggil dulu untuk pemandu fotonya ada Kak Ami nih. Halo Kak Ami. Halo Kak Febri. Oke, jadi kita ngambil teknisi ataupun pemandu foto yang beda nih kali ini karena memiliki kemampuan yang berbeda juga, jadi sepatu angle-nya bisa berbeda dan bisa lebih baik gitu ya. Kami siap ya untuk mengambil foto dari teman-teman nih sekarang. Boleh. Mungkin ada 2 slide ya, Kak Febri. Mungkin nanti bisa post saja teman-teman. Oke.
Mungkin Sekali bisa lagi dimulai seperti saya Kak sarankan Febri. kepada kami, mohon untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu karena kita akan foto bersama dan langsung saya serahkan kepada kami untuk membantu foto pada hari ini. Silakan kami. Oke, ayo teman-teman, on cam yuk. Oke, yuk teman-teman ya. 1, 2, 3. Mungkin yang satu slide lagi ya. Teman-teman. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Aku kembalikan ke Kak Febri. Makasih Kak Febri. Oke, terima kasih banyak kami atas ketersediaannya nih untuk mengambil foto dari teman-teman internship partisipan hari ini. Nanti foto juga bakal diperlihatkan juga teman-teman dan bisa buat update juga kali ya. Oke, dan gak kerasa banget kita udah ada di akhir acara nih teman-teman. Dan kita telah mendengarkan dan mengikuti beragam kegiatan ya. Mulai dari laporan, testimoni, internship choice award, penyerahan sertifikat, sosialisasi, dan lain-lainnya. Dan saya berharap semoga informasi yang didapat hari ini dapat membantu mengakselerasi dan bisa mempermudah ya teman-teman semua dalam melaksanakan on job selama 6 bulan ke depan. Dan saya tidak lupa ucapkan terima kasih juga kepada seluruh partisipan yang telah hadir dari awal hingga akhir dan juga panitia yang telah menyusun dan menyelenggarakan kegiatan ini. Dan saya akan tutup dengan pernyataan dari Klaus Schwab nih. Dalam perkembangan digital, bukan ikan besar yang memakan ikan kecil, tapi ikan tercepatlah yang memakan ikan paling lamban. Internship DDB Telkom, Home for Future Digital Talent. Saya Muhammad Febidan Syarimat, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.